Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba aku melihat sosok makhluk berukuran sangat besar. Mungkin tingginya sekitar 4-5 meter. Sosok itu terlihat samar, seperti gumpalan asap hitam menggumpal membentuk siluet badan. Dan matanya terlihat jelas berwarna merah bercahaya. Sontak aku menghentikan langkahku lalu memegang pundak Mas Wahid untuk menghentikan langkahnya karena sosok itu berdiri tepat menghadang kami di depan. Makhluk itu tetap berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Meski begitu, tatapan matanya terasa sangat mengerikan. Ia menatap tajam ke arah kami. Sorot matanya seolah memiliki kekuatan untuk membuat kami lemas diterkam ketakutan. Mas Wahid yang juga menyadari adanya gangguan juga tak mampu berbuat apapun. Ia hanya mematung di depanku. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul kabut putih tebal menyelimuti tempat kami berpijak saat ini. Kabut ini sungguh pekat hingga mampu menghalangi pandangan kami terhadap makhluk yang ada di depan kami. "Mas, gimana ini?" tanyaku kepada Mas Wahid. "Tunggu sebentar, kamu baca doa aja sebisa kamu," jawab Mas Wahid. Kami memang tak bisa berbuat apapun, terutama aku yang memang masih minim pengalaman di gunung, terutama tentang hal-hal mistis. Aku hanya menuruti saja perintah Mas Wahid yang mungkin lebih banyak pengalaman dibandingkan denganku. Beberapa waktu kemudian Mas Wahid memberikan gestur kepadaku untuk mengikutinya. Ia berjalan sedikit memutar menghindari lokasi makhluk yang tadi menghadang kami. Dalam pekatnya kabut, kami berjalan entah ke arah mana. Pandangan kami sangat terhalang. Bahkan cahaya senter yang kami bawa sama sekali tak bisa membantu menunjukkan jalan. Dengan melewati kontur tanah tak beraturan yang kadangkala harus menembus rimbunan semak, kami terus berjalan. Hingga pada akhirnya kami bertemu dengan jalan setapak yang kami yakini ini adalah jalur pendakian. "Ini jalur pendakian, Hen. Tapi sepertinya posisi kita ada di atasnya pos 2. Kalau gitu, ayo kita turun aja. Kasian juga Anton ditinggal sendirian," ucap Mas Wahid kepadaku. "Ayo Mas, aku ikut aja," jawabku dengan singkat. Kami pun berjalan turun. Dan beberapa saat kemudian, benar saja, kami sampai di pos 2 tempat kami istirahat sebelumnya. Sesampainya di pos 2, aku melihat Anton yang masih duduk di dekat perapian. Ia hanya duduk menatap ke arah api yang menyala tak terlalu besar. Bahkan saat aku dan Mas Wahid masuk dan menyapanya, ia juga tak merespon sama sekali. Hingga ketika aku menyentuh pundaknya, tiba-tiba ia berjingkat sambil berteriak ketakutan. "Ton, tenang Ton, tenang. Ini aku Henry sama Mas Wahid," ucapku menenangkannya. Setelah menyadari bahwa ini benar-benar aku dan Mas Wahid, akhirnya Anton menjadi sedikit tenang. "Ada apa Anton?" lanjutku bertanya kepada Anton. Anton pun menceritakan pengalaman horor yang ia alami setelah aku dan Mas Wahid meninggalkannya sendirian. Ia bercerita bahwa dia diganggu makhluk-makhluk penunggu daerah sini hingga hampir saja mengancam nyawanya. Hingga pada akhirnya ia tak berani melihat kemanapun kecuali ke arah api, sampai aku dan Mas Wahid datang menghampirinya. Mulai dari sini sudut pandang cerita berubah menjadi sudut pandang Anton. Sekali lagi, mulai dari sini sudut pandang cerita berubah menjadi sudut pandang Anton. Pendakian ini memang tidak seperti biasanya. Meski aku baru beberapa kali mendaki gunung, tapi aku bisa membedakan mana suasana yang nyaman dan mana yang kurang nyaman saat berada di atas gunung, terutama dalam hal-hal mistis. Sejak awal memulai perjalanan, perasaanku sudah tidak enak. Aku merasa diikuti sesuatu yang tak mengerti itu apa. Aku merasa tidak melanggar pantangan apapun. Aku pun yakin Henry juga sama. Tapi aku tak tahu bagaimana dengan Mas Wahid, orang yang baru aku kenal di base camp tadi dan bergabung denganku dan Henry. Semoga saja tidak terjadi hal-hal buruk nantinya.
Di sepanjang perjalanan, aku terus berusaha melawan perasaan mengganjal ini. Hingga pada akhirnya kami sampai di pos 2. Dikarenakan cuaca yang kurang mendukung, maka kami memutuskan malam ini beristirahat di pos 2 saja. Karena sepertinya terlalu berbahaya jika kami melanjutkan pendakian. Usai menyalakan api unggun dan makanan yang dimasak Mas Anton siap, kami pun menikmati makan malam bersama. Hingga kami dikagetkan oleh suara keras seperti dinding bedeng yang dilempar dengan suatu benda. Perlu diketahui, bedeng ini terbuat dari kayu untuk rangkanya dan dinding serta atapnya menggunakan seng. Sehingga ketika dipukul akan menimbulkan suara yang sangat keras. Mas Wahid dan Henry berinisiatif memeriksa keluar. Mereka khawatir akan datangnya binatang liar. Aku memang sengaja tidak ikut. Selain malas, makananku juga belum habis kunikmati. Paling mereka tidak lama, jadi sebaiknya aku tetap di sini saja. Begitulah batinku saat itu. Setelah mereka berdua keluar, aku kembali bersantai menikmati makan malam sambil menghangatkan badan di depan api unggun. Hingga beberapa waktu, aku baru menyadari jika mereka sudah terlalu lama keluar dan belum juga sampai kembali ke sini. Henry, teriakku memanggilnya. Jika dia berada di luar bedeng, seharusnya mendengar teriakanku. Namun tak ada jawaban sama sekali dari sana, baik dari Henry maupun Mas Wahid. Merasa sedikit khawatir dengan keadaan mereka, aku pun berinisiatif memeriksa keluar. Aku berjalan memutari bedeng, menuju tempat Henry dan Mas Wahid tadi. Tapi ketika sampai di lokasi, aku tak mendapati siapapun. Lantas kemana mereka? Sialnya, ternyata aku ditinggal sendiri. Saat sedang memeriksa keadaan sekitar, aku melihat sesuatu yang tergeletak di tanah. Bentuknya bulat seperti bola. Entah kebodohan yang datang dari mana, atau mungkin karena dorongan rasa penasaran. Aku pun mendekati benda itu untuk memeriksanya. Aku mendekatkan kepalaku kepada benda itu supaya bisa melihat dengan jelas. Dan saat aku sedang mengamatinya dengan seksama, tiba-tiba sepasang mata terbuka dari benda itu. Ya, benar sekali. Benda itu ternyata adalah sebuah kepala. Aku terperanjat hingga hampir terjerembab. Masih dalam kekagetanku, tiba-tiba kepala itu melayang mendekatiku. Kali ini telah terlihat mulut yang terbuka dengan giginya yang runcing. Terdengar suara tawa yang cukup nyaring dan mengintimidasi. Kali ini aku sangat ketakutan. Aku berusaha menghindari makhluk itu. Tapi aku bingung hendak pergi kemana. Karena saat ini aku benar-benar sangat sendirian. Henry dan Mas Wahid entah berada di mana. Semua tempat kurasa sudah tak aman lagi bagiku saat ini. Aku berusaha bergerak pelan menghindari makhluk itu. Setidaknya aku harus masuk ke dalam bedeng dulu. Siapa tahu aku aman berada di sana. Ketika aku bergerak, makhluk berbentuk kepala badan yang melayang di depanku hanya diam saja tak bergerak. Tetapi tatapan matanya terus mengarah kepadaku. Mulutnya masih terbuka mengeluarkan lendir yang sangat menjijikkan. Aku berusaha tidak memperdulikannya. Tetapi ketika aku telah berhasil menghindari makhluk itu dan hendak menuju ke arah depan bedeng dari sisi samping, aku melihat sesosok makhluk berambut sangat panjang dengan pakaian putih menghadang jalanku. Mungkin ini yang disebut dengan kuntilanak. Jarak kuntilanak itu denganku sangatlah dekat, mungkin hanya sekitar 2 meter. Ia pun tak bergerak sama sekali. Tetapi dari telingaku, aku mendengar suara tawanya yang sangat khas. Tawa mengikik sangat menyeramkan yang terdengar seolah menggema dari kejauhan. Panik, itu yang aku rasakan saat itu. Aku sungguh bingung harus berbuat apa. Dari depan dan belakangku sama-sama dihadang makhluk menyeramkan yang sangat tidak kuharapkan kehadirannya. Dengan sisa keberanian yang aku miliki, aku pun berlari menjauh, menuju ke arah rimbunan semak di samping bedeng.
Aku berpikir untuk menghindari kedua makhluk itu dulu, lalu memutar dan kembali ke arah bedeng. Dan saat aku berlari, tiba-tiba kakiku seperti tersandung sesuatu, seperti akar hingga aku pun jatuh tersungkur. Aku berusaha mengatur nafasku. Sejenak kulihat ke arah belakang. Ternyata kedua makhluk tadi tidak mengikutiku. Aku sedikit lega. Namun ketika aku kembali memandang ke arah depan, aku pun seketika tercekat. Tepat di depanku kini berdiri sosok makhluk berukuran sangat besar, dengan bulu panjang menutupi sekujur tubuhnya. Di kepalanya terlihat ada tanduk. Matanya merah menyala dan di mulutnya terdapat taring yang cukup panjang. Makhluk itu menatapku sambil menyeringai. Dalam ketakutan yang telah sepenuhnya menguasaiku, aku tak mampu lagi menggerakkan tubuhku. Seluruh persendianku terasa sangat teramat kaku. Bahkan untuk memejamkan mata pun aku tak mampu. Aku seolah sedang dipaksa untuk terus melihat makhluk di depanku ini. Yang kuharapkan saat ini adalah pingsan, supaya aku tak melihat lagi kengerian ini. Tetapi entah bagaimana kesadaranku masih sepenuhnya utuh. Tak berapa lama kemudian makhluk itu bergerak. Lebih tepatnya tangannya yang bergerak. Sekilas kulihat cakar yang sangat tajam dari balik bulu-bulu yang menutupi tangannya. Dengan tangan yang sangat panjang itu, ia bergerak hendak meraihku. Atau mungkin tepatnya hendak menyerangku dengan cakarnya. Aku berusaha menggerakkan badanku untuk menghindarinya, namun sia-sia. Seluruh badanku masih kaku, hingga ketika tangan makhluk itu hampir mengenaiku. Tiba-tiba saja semua menjadi gelap. Aku telah kehilangan kesadaranku. Aku merasa dingin di sekujur badanku. Bahkan aku merasa pakaianku basah. Perlahan kubuka mataku. Gelap. Itu yang pertama kali kurasakan dengan pandanganku. Namun perlahan kulihat setitik cahaya berwarna jingga yang bergerak-gerak tak beraturan. Ketika pandangan mataku telah kembali sepenuhnya, aku menyadari bahwa yang kulihat adalah api. Api dari perapian yang kami buat di dalam bedeng. Ternyata aku saat ini berada di depan bedeng. Entah bagaimana aku bisa sampai ke sini. Terakhir kali ku ingat aku berada agak jauh dari samping bedeng dan dihadang makhluk hitam besar yang hendak menyerangku. Perlahan ku gerakkan badanku. Aku berusaha berdiri dan berjalan menuju ke dalam bedeng. Aku harus mengganti bajuku yang telah basah oleh hujan ini dengan baju yang lebih kering. Itulah yang pertama aku pikirkan, karena aku takut akan terserang hipotermia. Saat aku sedang berjalan tertatih, aku kembali mendengar suara-suara seperti suara tangis, tertawa, dan orang-orang yang berbicara, dan suara langkah kaki. Begitu terus-menerus. Meski dengan bersusah payah, akhirnya aku sampai juga di dalam bedeng. Aku segera mengganti pakaianku lalu duduk di dekat api. Aku terus duduk di dekat api dan terus memandang ke arah api. Aku tak berani memandang ke arah lain, karena aku sangat menyadari bahwa ada banyak sekali makhluk gaib di sekelilingku. Bahkan dari sudut mataku, aku bisa melihat mereka. Terkadang terlihat seperti ada pocong, lalu kuntilanak, lalu berganti sosok orang tua, berganti lagi sosok hitam besar. Begitu terus-menerus. Entah sudah ada beberapa jenis yang menampakkan diri. Hingga beberapa waktu kemudian, aku merasa ada tangan yang memegang pundakku. Aku terjingkat sangat ketakutan sambil berteriak. "Ton, tenang Ton, tenang. Ini aku Henry sama Mas Wahid," ucap sosok itu. Awalnya aku masih ragu, takut bahwa itu adalah makhluk gaib yang sedang menyerupai temanku Henry. Tetapi ketika beberapa saat ku amati, ternyata itu benar mereka berdua. Aku sangat lega mereka telah kembali ke sini. Bukan hanya lega karena mereka tak kenapa-napa, tapi juga lega karena aku tak sendirian lagi. Jadi setidaknya kami bisa melawan rasa takut bersama-sama.
Tak banyak hal yang bisa kami lakukan malam ini. Suasana tak banyak berubah. Hanya hujan yang semakin mereda, namun masih menyisakan rina yang membuat suasana mencekam semakin kental. Mulai dari sini sudut pandang cerita kembali ke Henry. Sekali lagi, mulai dari sini sudut pandang cerita kembali ke Henry. Kami bertiga masih duduk mengelilingi perapian yang terus kami jaga supaya tidak padam. Beruntung persediaan kayu kering masih cukup banyak, sehingga kami tidak perlu khawatir perapian ini padam karena kehabisan bahan bakar. Di luar sana masih banyak aktivitas penghuni gunung yang tak jarang menunjukkan eksistensinya. Terkadang terdengar suara langkah kaki dari samping bedeng. Suara benda yang dilempar ke atap bedeng yang menghasilkan suara cukup gaduh dan berhasil mengagetkan kami. Serta kelebatan bayangan-bayangan melintas di depan bedeng. Namun tak satu pun dari mereka yang menampakkan wujudnya di depan kami seperti mereka menampakkan diri di depan Anton sebelumnya. Tak satu pun dari kami yang bisa tidur. Rasa takut yang menyelimuti kami saat ini memaksa kami untuk terus terjaga. Hingga malam semakin larut. Entah sudah jam berapa. Mas Wahid terlihat beringsut merebah di depan perapian. Mungkin ia sudah terlalu lelah. Aku dan Anton masih tetap terjaga mengobrol tentang apa saja. Kami berdua memang tak berniat untuk tidur, karena kami khawatir mendapatkan gangguan ketika kami terlelap. Hingga saat kami sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba Mas Wahid berdiri lalu melihat keluar bedeng. Cukup lama ia berdiri tanpa melakukan apapun. Aku dan Anton hanya melihatnya. Kami hanya penasaran apa yang hendak ia lakukan. Namun tiba-tiba Mas Wahid berbicara sendiri, atau lebih tepatnya meracau, karena tidak jelas apa yang ia ucapkan. Dan tak lama, tiba-tiba ia berlari keluar menembus kegelapan, dan rinai hujan yang masih turun dengan lembut namun menakutkan. Aku dan Anton hanya saling pandang setelah melihat kelakuan Mas Wahid. Menyadari ada yang tak beres, kami berdua mengambil senter lalu keluar mencari keberadaan Mas Wahid. Kami merasa khawatir atas keselamatannya, meskipun kami baru kenal. Tetapi sebagai sesama pendaki gunung, apalagi kami mendaki bersama dalam satu tim, kami pun merasa bahwa kami semua adalah saudara. Aku dan Anton menyusuri area sekitar pos untuk mencari Mas Wahid. Namun kami tak dapat menemukannya. Tak jarang kami juga berteriak memanggil namanya. Tak satupun jawaban yang kami dengar. Justru kami malah mendengar suara-suara aneh dari penghuni gunung ini. Seperti suara tertawa, suara orang ngobrol, bahkan erangan harimau yang kami dengar samar terbias suara hujan. Merasa nihil hasil pencarian kami pun memutuskan kembali ke bedeng. Siapa tahu Mas Wahid sudah kembali. Dan sesampainya di bedeng, kami merasa lega karena ternyata benar, Mas Wahid sudah berada di dalam bedeng dan sedang duduk menghadap ke perapian. "Dari mana tadi, Mas?" tanyaku ketika aku telah sampai di hadapannya. Tak ada jawaban dari Mas Wahid. Bahkan ia sama sekali tak menghiraukan kedatangan kami. Ia masih tetap diam memandang ke arah api. Mas Wahid." Dia masih tetap diam membatu tak memperdulikan kami. Hingga ketika aku hendak memegang pundaknya, tiba-tiba ia menepis tanganku lalu menatapku dengan tajam. Aku yang kaget seketika mundur beberapa langkah. Tak berbeda dengan Anton. Ia juga melakukan hal yang sama. Mas Wahid lalu berdiri dan menatap kami berdua bergantian, masih dengan tatapannya yang sangat tajam. Namun kali ini diiringi dengan senyumnya yang menyeringai. Kami berdua sungguh ketakutan dibuatnya. "Kalian semua pengganggu," ucap Mas Wahid diselingi dengan geraman seperti geraman harimau. Mungkin ini yang disebut kesurupan, batinku saat itu. Mirip seperti yang pernah diceritakan orang-orang. Aku memang tak tahu pastinya bagaimana orang kesurupan.
Mungkin ini pertama kalinya aku melihat langsung. Dan jujur saja, aku bingung bagaimana menghadapinya. Dia harus ikut denganku. Ucap Mas Wahid lagi. Karena sudah merasa sangat tersudut, akhirnya aku berusaha mengumpulkan keberanianku. Bagaimanapun juga, kami harus selamat. Begitu yang aku pikirkan. Siapa kamu dan apa maumu? Ucapku tegas kepada Mas Wahid, atau tepatnya kepada sosok yang merasukinya. Aku penguasa wilayah ini. Kalian lancang memasuki wilayahku dan membawa sesuatu yang mengotorinya. Jelas sosok itu. Aku tak mengerti apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Seingatku, kami datang dengan cara yang baik. Bahkan semua sampah yang kami hasilkan, kami kumpulkan untuk dibawa keesok harinya setelah turun. Jadi sebetulnya kami mengotori apa? Pikirku sedikit kebingungan. Apa maksudmu? Kami tak mengotori apapun. Cepatlah pergi dari tubuh temanku. Ucapku pada sosok itu. Ia harus ikut denganku. Usai mengucapkan itu, Mas Wahid tiba-tiba melompat melewati perapian, langsung menuju ke depan bedeng yang berupa dataran agak lebar. Di depan bedeng itu, Mas Wahid merangkak ke sana kemari mirip seperti harimau, sambil terus mengeram. Sesekali ia berguling. Ia juga mencakar-cakar tanah sambil sesekali memakannya. Ya, memang benar. Ia memakan tanah merah basah di depan bedeng ini. Aku dan Anton segera mendekati Mas Wahid. Aku berusaha menangkapnya. Namun setiap kali aku menangkap tubuhnya, ia langsung berontak bahkan melemparkanku. Tenaganya sungguh sangat luar biasa. Aku dan Anton sangat kewalahan menghadapi Mas Wahid yang sedang kerasukan. Beberapa waktu kami saling berjibaku, hingga seluruh badan dan baju kami kini telah basah dan kotor terkena lumpur. Mungkin merasa ada perlawanan. Sosok yang merasuki Mas Wahid kini mengamuk. Dengan menggunakan tubuh Mas Wahid, ia mulai berusaha menyerang kami. Beruntung aku dulu sempat mengikuti perguruan silat. Jadi sedikit banyaknya aku bisa menggunakan teknik silat untuk menghindari serangan Mas Wahid. Hingga suatu ketika aku mendapatkan sedikit kesempatan saat Mas Wahid sedang menyerang Anton. Sehingga pertahanannya sedikit terbuka. Tak mau buang kesempatan, aku segera melayangkan tinju kananku ke arah pipi Mas Wahid. Dan entah ada kekuatan dari mana. Ketika tinjuku tepat mengenai dengan telak, Mas Wahid langsung tersungkur tak bergerak. Aku jatuh terduduk. Kurasakan seluruh badanku sakit dan sangat kelelahan. Nafasku memburu. Kulihat Anton kondisinya juga tak berbeda denganku. Aku mencoba mengatur nafas. Ketika sudah sedikit tenang, aku beranjak mendekati Mas Wahid. Tubuhnya masih tergeletak di atas tanah. Aku memeriksanya, dan ternyata ia masih bernafas. Berarti ia hanya pingsan. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Tapi jika dipikir pun tak mungkin aku sampai mencelakainya jika hanya memberikan satu pukulan saja. Bersama Anton, aku membawa Mas Wahid masuk ke dalam bedeng. Anton melepaskan pakaian Mas Wahid, sedangkan aku membongkar ranselnya untuk mencari baju yang masih kering. Beruntung aku mendapatkannya, dan dengan segera kami mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian kering. Karena memakai pakaian basah dalam kondisi seperti ini sangat berisiko terserang hipotermia. Usai mengganti pakaian Mas Wahid, aku dan Anton juga bergiliran mengganti baju kami. Usai berganti pakaian, kami semua kembali duduk di dekat perapian untuk menghangatkan badan. Kami juga memasak air untuk keperluan nanti. Dan setelah beberapa waktu, Mas Wahid mulai bergerak. Nampaknya ia mulai siuman. Aduh, ini pipiku kenapa sakit banget sih? Ucapnya ketika kesadarannya mulai pulih. Tadi gak tahu kenapa, Mas Wahid tiba-tiba gak sadar.
Lalu lari keluar terus nabrak pohon di depan itu, Mas. Ucapku yang berbohong. Kupikir memang sebaiknya tidak kuceritakan dulu kejadian yang sebenarnya. Setidaknya sampai kami turun esok. Dan Anton pun sependapat denganku. Kalian yang ganti pakaianku? Tanya Mas Wahid lagi. Iya Mas, tadi basah dan kotor karena Mas Wahid hujan-hujanan, jawab Anton. Aneh, padahal seingatku aku tadi tidur. Kenapa tiba-tiba bangun badanku sakit semua? Pipiku juga sakit, kayak habis kena pukul. Terus bajuku juga sudah kalian ganti. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Mas Wahid lagi. Besok aja Mas, pas udah turun kita ceritain. Sekalian ada yang mau aku tanyain, jawabku pada Mas Wahid. Ya udah, sekarang kalian mending istirahat aja, biar gantian aku yang jaga, sambung Mas Wahid. Udah terlanjur gak ngantuk Mas, lagian kayaknya sebentar lagi juga udah pagi. Nanti sekalian tidur di base camp aja, sekarang mendingan ngopi, jawab Anton yang sedikit mencairkan suasana. Pada akhirnya kami bertiga bergadang sampai pagi di sini. Ditemani kopi dan rokok, kami bercerita pengalaman kami masing-masing. Hingga tak terasa hari mulai terang. Pagi kini telah menjelang. Hujan telah sepenuhnya reda, dengan cahaya mentari pagi yang sangat menghangatkan badan. Usai sarapan dan berbenah, kami memutuskan tidak melanjutkan pendakian ini. Kami sepakat turun untuk ke base camp bersama-sama. Selain badan sudah terlalu lelah, ingatan teror semalam juga masih lekat dalam ingatan kami. Jadi keputusan untuk turun adalah yang terbaik. Sepanjang perjalanan turun tidak ada hal menarik yang perlu diceritakan. Perjalanan kami lancar hingga sampai di base camp siang hari. Sesampainya di base camp, kami membahas kejadian semalam. Aku dan Anton bercerita tentang kejadian yang dialami oleh Mas Wahid. Termasuk ketika aku terpaksa harus melayangkan bogem kepadanya. Ia tidak marah, apalagi dendam. Justru ia berterima kasih karena ia merasa bahwa kami berdua telah menyelamatkannya. Oh iya Hen, semalam katanya kamu mau nanya sesuatu. Tanya Mas Wahid kepadaku. Iya Mas, sebenarnya Mas Wahid bawa apaan? Kenapa penunggu gunung ini sampai marah pada kita? Tanyaku kepada Mas Wahid. Akhirnya Mas Wahid bercerita bahwa ia memiliki semacam pegangan untuk menjaga diri. Dan nampaknya penunggu gunung ini tidak menyukai apa yang dibawanya itu. Atau ada semacam energi yang bertolak belakang, sehingga membuat penunggu gunung ini ingin mencelakai kami, terutama Mas Wahid. Mengenai aku yang tiba-tiba bisa merobohkan Mas Wahid hanya dengan sekali pukulan sampai saat ini masih menjadi misteri. Karena aku merasa tidak pernah memiliki pegangan apapun. Aku juga bukan orang yang menyukai hal-hal yang bersifat gaib. Aku hanya bermodal keyakinan saja bahwa aku bisa merobohkannya ketika hendak memukulnya. Mas Wahid berkali-kali meminta maaf kepada kami. Karena gara-gara dia kami berdua hampir celaka. Dan sebagai permintaan maaf, ia menraktir kami makan sampai puas di base camp ini. Menjelang sore kami putuskan untuk pulang. Aku dan Anton akan ke Temanggung, mampir ke rumah saudara Anton di sana. Sedangkan Mas Wahid kembali ke kota asalnya. Sebetulnya waktu itu kami sempat bertukar alamat. Memang hanya alamat, karena waktu itu kami belum memiliki ponsel. Namun alamat yang diberikan Mas Wahid kepada kami hilang entah kemana. Demikian cerita pendakian gagal kami di Gunung Sumbing waktu itu. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Jika ada hal buruk, sebaiknya jadikan sebagai pengalaman untuk tidak ditiru. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang menghargai dimanapun tempat yang kita datangi. Jangan bersombong dengan apa yang kita miliki atau kita kuasai. Karena hal itu justru bisa berbalik merugikan kita sendiri. Sekian cerita pada episode kali ini.
Semoga dapat diambil muatan positif dari cerita di atas. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita mistis baik pendakian ataupun selain pendakian bisa menghubungi saya via Instagram. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.